Begitu Anda berhenti semua. Kenapa? Karena punya adab terhadap Allah. Yang kedua, ada negeri yang tidak punya adab. Artinya apa? Allahnya bilangin kerja keras, usaha ini. Siapa contohnya? Jepang. Siapa? Hong Kong. Itu di Jepang, di Hong Kong tiada hari tanpa bunuh diri. Itu di Jepang sampai disiapin kalau mau bunuh diri ada tempatnya khusus itu. Pokoknya datang masuk situ sudah gak ada urusan. Di Hong Kong cek it, tanya TKI TKW kita tiada hari tanpa bunuh diri. Kenapa? Gak pakai Allah. Bisa kaya, bisa sukses, bisa. Tapi karena alam semesta ini masih punyanya Allah, tuh dibikin Jepang. Gini aja, habisin terus. Nah, tinggal kita pilih mana? Yang punya adab atau yang tidak punya adab? Nah, yang terakhir adalah negeri yang setengah punya adab, setengah. Kira-kira siapa? Ternyata kerasa semua ya. Tuh lihat, bandara internasional, ya, bandara internasional. Saya mau tanya, musolanya di mana? Di Selemitin loh. Nah tuh, hotel, hipermart, di mana hotelnya? Di bawah tangga kan? Tuh biasanya kan kalau orang Jawa, Allah cuma tampil bucor kok ya. Makanya Allah nggak berdua. Tuh makanya kita gitu, namanya setengah punya adab, ya digebukin, diselingi sebentar, gebukin lagi, ya gitu. Mau setengah punya adab. Nah, kita pilih yang mana? Nah, kita seringkali mengatakan doa itu bukan usaha, ini yang salah. Ya, bahasa saya usaha secara fisik, ini usaha fisik. Kalau doa itu usaha non fisik. Kalau ini usaha fisik, ini kirim surat pakai kantor pos. Tapi kalau usaha pakai doa, itu kirim surat pakai SMS. Tinggal pilih. Jadi salah kalau kita mengatakan doa itu bukan ikhtiar. Itu ikhtiar yang powerful. Coba di Al-Quran itu disebutkan wa fis samai rizqukum, dan di langit itu terdapat rizkimu. Ya, di langit itu rizkinya kita menggantung. Saya ibaratkan begini, usaha dan doa. Usaha itu kan di bumi, ya. Kalau doa langit, ya. Tapi disebutkan bahwa rizki kita itu di langit. Ibarat pohon mangga. Ini pohon mangganya masih gantung, ya, buahnya masih gantung ini ya. Kita puteri pohonnya, muter aja kita cari di bawahnya, ketemu apa? Ya tidak ketemu. Pohonnya apa namanya, buahnya masih gantung. Gimana caranya biar dapat mangganya? Nah, digotek sih ya, disegrek, ya, disegrek sih, baru dicari aja. Berarti begitu, didoain dulu, baru dicari-cari, gampang. Tuh kenapa kita kalah dengan Cina sekarang? Karena Cina itu, saya mau tanya, kalau mau buka ruko, ngapain dulu? Mandi. Ini dulu kamu? Ya ada. Segera isi, berarti ya? Segera jatuh, dicari. Coba lihat, tuh di mejanya Koko itu, mesti ada gini, luk. Lihat itu, masalah keyakinan yang salah beda loh. Tapi dia meyakini ada Tuhan, iya enggak? Nah, rizki itu tidak peduli muslim atau kafir, dikasih semua. Ya. Nah, dia meyakini itu, ya itu bahasa saya. Nah, kita enggak. Itu tadi yang di musola, di masjid yang, ya, gitu. Nah, sekarang jawabannya ini tadi sudah konsepnya salah. Ada doa dulu baru usaha. Yang kedua dijawab begini, dengan pemahaman dan aplikasi yang tepat, ya, pemahamannya betul tentang doa dan caranya tepat, maka doa itu alat kerja yang paling dahsyat. Bukankah itu seperti yang Rasulullah sampaikan, ad-du'a'u silahul mu'min, doa itu adalah pedangnya orang mukmin. Maka kalau untuk apa Pak? Ini. Tapi kenapa kok pedang kita nggak cocok betul? Nah, ini rata-rata karena pemahaman dan aplikasinya. Oke, sekarang kita akan tes. Bapak Ibu berdoa tiap hari berapa kali? Kita tes kan? Jadi doa tadi kalau pemahamannya tepat, caranya tepat, mesti powerful. Mesti powerful. Nggak mungkin tidak, asal pemahamannya tepat, caranya benar. Sekarang kita tes dulu satu syaratnya, pemahaman. Bapak Ibu sudah berdoa berapa kali setiap hari? 5 kali ya? 5 kali. Sehari 5 kali. Sudah berapa tahun? Wah, berarti sudah hafal doa itu gimana kan? Nah, sekarang kita tes ya. Saya akan kasih pertanyaan. Ini masuk pemahaman, saya tanya. Satu. Oke, saya tanya. Doa
Ini bagi yang belum pernah ikut ya. Saya tanya yang belum. Doa, kata benda atau kata kerja? Doa, kata benda atau kata kerja? Oke, sekarang saya kasih contoh begini. Saya mau bikin donat, tapi nggak ngerti ilmunya bikin donat. Kira-kira bisa jadi donat? Kata orang Malang jadi weci, kata orang Sidoarjo jadi OTOT, kata orang Madura apa namanya? OTOT juga? Hah? Tahu OTOT? Nah, kalau orang Jawa Tengah pia-pia. Tadi mau bikin donat, nggak ngerti ilmunya bikin donat, jadinya weci atau OTOT, ya enggak? Nah sama kayak berdoa tadi. Kalau kita nggak ngerti ilmunya doa, maunya minta kaya dapetnya miskin, maunya minta anak soleh dapetnya bandel, maunya minta pasangan setia dapetnya selingkuh. Kenapa? Karena nggak ngerti ilmunya. Nah, sekarang saya tanya lagi, doa kata benda atau kata kerja? Oh, mantap kan bikin OTOT-nya? Salah nggak kalau kemudian doa kita nggak cocok? Saya tanya lagi, nih saya kasih contoh. Jalan kata benda atau kata kerja? Jalan kata benda atau kata kerja? Kalau ada yang bilang jalan kata kerja, dulu belajar waktu belajar bahasa Indonesia titip absen. Jalan kata jalan jambu. Benda apa kerja? Kata kerjanya berjalan, ya. Kembali ke SD lagi kan? Doa berarti kata kerjanya. Baru tahu toh? Ayo siapa tadi yang jam kerja? Donat jadi weci itu ada ya? Gak salah kalau minta kaya dapat miskin itu. Gak salah kalau minta anak dapat bandel, gak ngerti pemahamannya. Ya? Doa berarti kata. Nah, kata kerjanya. Nah, sekarang saya tanya lagi. Ini benda apa enggak? Setiap yang disebut benda mesti ada bahan bakunya dan ada prosesnya. Sekarang doa tadi kata benda, berarti ada bahan bakunya apa enggak? Nah sekarang saya tanya, bahan baku doanya Bapak Ibu apa? Yo. Bener toh? Donat jadi weci? Bener kan? Donat jadi OTOT? Gak salah kan kalau minta kaya dapat miskin? Gak salah kalau minta setia dapat selingkuh? Oh gak ngerti kok. Nah ini rata-rata di sini. Ini baru pemahaman, belum caranya ya. Nah ternyata bahan baku doa kita adalah perasaan dan pikiran. Perasaan ada di sini, pikiran ada di sini. Saya mau tanya, perasaan itu kata benda atau kata kerja? Benda, pikiran. Benda, makanya bahan baku doa kita itu pikiran, masih berupa benda dan perasaan. Kata kerjanya pikiran. Nah, berarti sejak kalau berarti proses. Berpikir, perasaan, berarti ketika kita berpikir, berperasaan, berarti sebenarnya kita berdoa. Sekarang kalau saya berpikir negatif, berperasaan negatif, berarti saya berdoa. Kita cek ibu tadi waktu hamil, pikirannya, perasaannya positif apa negatif? Ibu tadi negatif atau positif? Salah nggak? Kemudian hasilnya negatif. Dan sekarang saya mau tanya, berapa banyak orang tua, ayah dan ibu yang seringkali dengkul sama anaknya? Ayo. Berarti ketika bapak ibu menyimpan perasaannya dengkul, marah, kecewa, sebenarnya berdoa kepada Allah, ya Allah, itu jadiin anak saya jengkel yang jengkelkan. Dan coba cek, mesti anaknya begitu. Saya temukan kasus yang luar biasa kemarin. Saya nangani kasus suami istri. Ini kita coba perbaikin. Saya lihat itu sudah mulai ada perbaikan, tapi tahu-tahu balik lagi nyungsep sampai akhirnya baru rumah tangga ini tidak bisa diperbaiki. Setelah saya cek, nih begitu akhirnya cerai, dapat kurang lebih 1 bulan, saya ngisi di salah satu tempat. Ternyata ada kakaknya yang datang ke saya, selesai nangis itu, Ustadz itu betul-betul yang salah bukan
bukan istrinya yang salah, adik saya yang laki ini. Ternyata apa? Setelah saya cek, dia cerita, ini karena ibu saya belum ridho dengan adik saya. Artinya apa? Ibunya jengkel, mangkel, kecewa. Bapak ibu ketika jengkel, kecewa, marah, sebenarnya bapak ibu justru mengirim suratnya itu pakai frekuensi tadi justru lebih powerful. Santai saja. Kan anak-anak tuh. Ya, tuh begitu kita perasaan begitu. Makanya lihat itu, kalau kita lihat perasaannya gak enak, berarti sebenarnya sedang berdoa untuk anak kita gak enak. Dan berapa banyak orang tua yang begitu. Ya kan? Apalagi kalau sudah diucapin, tuh dari pikiran yang negatif, perasaan negatif pasti akan terucap perkataan yang negatif. Kalau sudah perkataan negatif, itu doanya sudah terekam. Cek, ibu yang tanya begini, ini Ustaz, anak saya jengkel lah. Saya mau tanya, sudah dikabulin atau belum? Sudah dikabulin atau belum? Sudah. Kalau dia mengucapkan itu berarti sudah. Ini makanya betul bantah kita itu ngajarin luar biasa. Kalau kita dulu ngomong jelek, mesti begini. Bus, ya. Awas ada wali liwat. Itu cara yang untuk berdoa sebenarnya. Tapi kita mana itu jadul itu bangga itu. Padahal enggak, ini cara ini. Tapi kita anggap tradisional, kita enggak. Bangga kita ngerti kalau kamu ucap di sini selesai. Makanya kalau sudah ternyata sebelum di sini itu di sini dulu. Berarti kalau bapak ibu lagi enggak mangkel sama anaknya, berarti sebenarnya enggak ridho, ya kan? Kalau enggak ridho artinya apa? Anak ibu membuat durhaka pada ibu sendiri kan? Maka berarti saat itu ibu sedang mengundang adabnya Allah datangkan sekarang. Nah kalau anak dengan orang tua itu adabnya tidak ditunggu sampai nanti kiamat. Kalau anak durhaka pada orang tua enggak ditunggu, saat sebelum mati mesti sudah dikasih Allah. Dan itu yang saya temukan kasus rata-rata yang bermasalah itu mesti ujung-ujungnya adalah dengan orang tua. Tuh makanya kita begitu mangkal, cepet-cepet. Kalau enggak ini kirim SMS ini, ya harus seperti real. Kalau enggak akan jadi apalagi sudah terucap, ya. Kalau sudah terucap selesai. Hati-hati sekarang. Ini tuh berpesan anak kita itu di tangan ini ada doa, di kaki ini ada doa, kan gitu ya. Di lisan ini ada doa. Tuh, betul. Ini hati-hati sekali karena kita nggak ngerti bahwa pikiran dan perasaan kita itu adalah doa-doa kita dan kita jarang ngecek itu. Bahasa saya kita gini, sama Allah itu seringkali SMS berkali-kali tapi tidak pernah dicek isinya. Ya, salah enggak? Kemudian kalau tadi Allah sebutkan kamu minta aku kasih, kamu berdoa aku kabulkan. Nah kita kirim SMS itu kita tidak pernah ngecek isinya. Tahu-tahu ya, bahasa saya dapetin hasilnya. Maka bisa katakan kalau kita mau tahu hasil doamu, lihat hidupmu. Kok kita kekurangan uang, itu hasil doa kita sendiri. Terlilit utang tidak selesai-selesai, itu doa kita sendiri. Kita sakit-sakitan, itu doa kita sendiri. Anak kita bermasalah, itu juga doa kita sendiri. Pasangan kita bermasalah, itu juga doa kita sendiri. Yang mana ini jadi? Itu berani bayar para istri. Nanti jangan-jangan suami saya tungguin ya, nggak pakai lama itu biasanya. Ya, jangan-jangan gitu kan ya? Gitu kan? Saya nggak pernah begitu. Ya. Ya. Dan nah itu sih untuk sekarang saya mau tanya, tadi kalau ucapan aja doa, saya mau tanya, kalau nyanyi dangdut berdoa apa enggak? Nyanyi dangdut bu berdoa, nyanyi dangdut pop. Nyanyi apa enggak? Berdoa apa enggak? Bahasa saya bukan berdoa, tapi apa? Istighosah, ya. Kalau bersama-sama, ya dah. Baru-baru kan itu ya. Kalau dalam bahasa psikologi, bahasanya orang psikologi ya, namanya unconsciousness collective. Artinya apa? Dikir jama'i itu loh bahasanya. Doa bareng-bareng, ya.
Maka hati-hati. Coba, betul nggak saya bilang tadi, banyak para istri yang berdoa untuk suaminya agar cepat-cepat selingkuh. Bener apa enggak? Jawabannya ini. Ada yang hafal lagu ini? Lelaki. Apa semua kan? Jangan salahkan nanti suaminya begitu loh ya. Banyak nggak para istri yang gini? Jadi itu saya temukan suaminya kayak begitu. Nggak percaya? Ini hasil penelitian dengan saya punya. Ah, kenal ini pun? Kenal? Cuma dulu kenal juga ternyata ya. Saya tidak kenal. Oke, saya mau tanya, kira-kira lelakinya seperti yang diucapkan istrinya enggak? Iya. Hidupnya seperti yang diucapkan apa tidak? Tuh, ini tahu? Gosip Ustaznya. Oh, nggak ikut ngucapin, tapi ikut manggut-manggut. Berdoa apa enggak? Manggut-manggut? Hah? Bukan doa, tapi apa? Istighosa. Saya mau tanya, manggut-manggut ini pakai pikiran perasaan apa enggak? Berarti berdoa apa enggak? Berapa banyak yang manggut-manggut ini? Kalau perlu ringtone-nya juga itu. Siapa yang pengen hidupnya jatuh bangun babak belur? Saya kasih doanya ini ya. Nih, ya, ini selesai kan? Nih. Ini kan? Oh, kalau ikut meresapi. Doa apa enggak? Bukan doa, tapi apa? Istighosa ya. Sadar apa enggak kita selama ini? Nanti begitu dikabulin, diuji oleh Allah. Keren banget itu. Dari mana sih? Saya diuji dengan suami saya diuji dalam hidup saya. Lalu dari doanya dia sendiri kok nyala-nyalain. Ya, saya waktu neliti ini, coba begitu habis nyanyi, dapat menikah sebentar masuk penjara. Jatuh bapak berapa? Jatuh bangun. Jatuh bangun bener akhirnya. Saya waktu neliti ini, saya punya mentor, sempat ragu. Teori ini jangan-jangan salah. Kenapa? Karena saya lihat ada artis yang bulan Ramadan lagunya bagus sekali, tapi kenapa rumah tangganya babak belur? Setelah kita cek, ada doa lamanya yang masih di order, diminta sama Allah, ya dikasih. Siapa artinya? Ini. Kenal ini? Kenal? Oh iya. Maksudnya juga kenal juga ya. Nah, itu kalau Ramadan bagus sekali kan? Nah, kita tunggu aja dulu ya. Ada ke Allah. Baik ibu-ibu, permainan belum selesai ya. Nanti akan berlanjut lagi dan lebih seru insya Allah. Tapi karena ada turun, kita beri kesepakatan masuk jam berapa ibu? Setengah jam setelah ini, Ustaz. Setengah jam setelah ini. Baik, berarti Jam 12 pas. 12 pas. Baik, terima kasih ibu. Ustaz, ada ruko nanti kalau ibu perlu asal Ya, bisa. untuk ibu-ibu Ini sudah disediakan tadi bu. sudi ibu, sudi ibu. Selama belum ada najis yang terlihat. Oh iya betul. Baik, bapak-bapak, monggo dipersilakan ke masjid dan ibu-ibu bisa sholat di tempat ini. Kita tutup sementara dengan hamdalah dan sholawat. Alhamdulillahirobbilalamin. Allahumma sholli wa sallim ala Kita salam dulu nih. Oke. Di stop gitu.
kali sepasang udah ya. Itu wajar. Dan ini masing-masing kelebihan. Ya kelebihannya apa? Ibu-ibu karena bicaranya lebih banyak, itu kalau ibarat komputer namanya multitasking. Multitasking itu bisa buka sekali dalam waktu itu bisa kerjain macam-macam gitu. Nah ibu-ibu itu kelebihan itu dalam satu waktu bisa kerjakan macam-macam. Sambil goreng tempe itu bisa nurunin suaminya bangun tidur, anaknya mandi itu bisa. Ya enggak? Wah, itu macam-macam itu multitasking. Ini kelebihannya ibu-ibu. Tidak ada di ayah atau suami. Suami karena 7.000 biasanya apa? Kalau dia melakukan kegiatan hanya satu hal. Jadi kalau sudah asik main HP, itu gempa bumi nggak denger. Ya. Itu kan gitu suami itu coba kalau sampai istri-istri kan teriak-teriak itu nggak denger, ya enggak? Nah ini biasanya terus istri menyimpulkan suami tidak perhatian. Ngomong-ngomong sendiri dong, ngomong-ngomong sendiri dijawab sendiri tadi tuh. Ini suami tidak perhatian, suami tidak ini, suami tidak ini. Padahal tidak. Yang orang laki itu begitu. Jadi ini bukan nggak perhatian, dia begitu. Jadi orang laki itu kalau sudah melakukan satu hal, dia fokus nggak bisa melakukan yang lain. Jangan dituntut suami terus kemudian seperti ibu-ibu sebaliknya juga gitu. Suami jangan nuntut ini buat diam sedikit ini sound systemnya, nggak bisa memang begitu. Jadi harus begitu gitu. Jadi pagi tuh Pak, kalau nggak percaya hari Senin 6:30 atau jam 6. Gitu ya. Itu begitu. Coba ibu-ibu itu biasanya tuh saking super ininya tadi itu multitaskingnya, jam rumah itu dicepetin. Coba enggak? Biar cepetin itu. Jam 6 tambahin 15 menit. Pekerjaan itu rumah. Gitu. Itu istri itu begitu. Ya. Solika, dengan syarat solika. Solika, iya. Itu fitnah itu. Jadi ini yang harus disyukuri. Jadi makanya nyesel orang yang nggak nikah itu nyesel. Kenapa? Coba kalau bapak-bapak tinggal aja Bu, seminggu, mesti rumahnya kayak kapal pecah aja nggak? Mesti nggak bisa ngerjain apa-apa itu. Kalau udah asik ngerjain pekerjaannya itu nggak ngurus yang lain. Kalau ibu udah Pak, sambil gendong, nyapu, masak, ini gitu ya. Benar saya itu. Makanya nyesel kalau nggak menikah. Nah ini bahasa saya pernikahan itu adalah kesempurnaan dalam perbedaan. Justru karena berbeda itu jadi sempurna. Dan sama, tambah lucu. Tambah lucu, tambah multitasking semua. Wah, gederan pecah itu mata dia. Ya. Atau diem-dieman, wah itu kuburan. Itu. Jadi gitu. Ini kelebihannya. Nah ini diteliti, saya bicara seperti ini 7.000 saja. Makanya biasanya selesai acara ini pulang langsung tidur. Kenapa? Stoknya sudah habis. Dari ibu sudah dari pasar, dari PKK macam-macam. Pulang dari Pak masih rame Pak. Caranya gimana? Diam, ngomong dalam hati. Biarin, nanti kalau stoknya habis diam sendiri. Jadi tidak usah ditanggepin. Ya memang begitu. Jadi kalau ada istri, ya gitu aja. Kalau didengerin, tuh capek Pak. Antum aja lagi urusan gitu aja. Itu kalau udah gitu, bener ini seringkali jadi masalah gara-gara ini. Istri menangkap suami nggak perhatian, suami menangkap istri kakek ngomong, kan gitu ya? Ada ketemu akhirnya. Istrinya itu kelebihannya suami itu bagian keren, kelebihannya istri yang ngegas. Coba gas terus, baru dinabrak-nabrak, keren, gak jalan-jalan, ya ada lagi gas, ada lagi kirim, gitu. Itu rumah tangga itu gitu. Ya. Saya tahunya kok ya sudah menikah, kenapa nggak dulu ya? Setelah menikah saya tahu, oh ya sudah. Ini kita bicara paling cerewet aja 20.000. Tapi bapak ibu berbicara dengan diri sendiri lewat pikirannya berapa kali? 55.000 kali sampai 60.000 kali. Cerewetnya pol itu nih perempuan 3 kali kuadrat ya. Cerewetnya luar biasa. Coba kita ini nggak bisa diem di sini. Kan ya, saya kasih contoh. Tolong spidol ini dilihat saja.
Siapa yang komentar itu kayaknya abang-abangnya ya? Tutupnya kok ungu ya? Saya bilang lagi apa? Lihat. Kenapa komentar? Pikiran. Ya itu pikiran. Itu caranya itu 55.000 kali. Artinya bapak ibu itu berdoanya bukan 5 kali setiap hari. Kali berapa? 55.000 kali. Tapi sayangnya bahan baku doa yang 55.000 kali ini tidak pernah diperhatikan. Akhirnya doanya macam-macam itu. Ya. Dan ini masalahnya. Jadi hidup kita tuh ini. Tapi kan kita mengatakan negatif. Gak percaya? Ini pikiran negatif itu. Bapak ibu ditawari asuransi kesehatan. Yang terpikir apa? Asuransi kesehatan. Yang terpikir apa? Ya uangnya itu bayarnya Bu. Ditawari asuransi kesehatan. Yang terpikir apa? Sakit loh. Kok ditawari asuransi kesehatan lo pikirnya sakit? Dikasih kartu garansi. Yang terpikir apa? Rusak loh. Yo proses. Ya enggak? Itu pikiran tuh kayak begitu. Dan inilah makanya perlu dipelajari pikiran kita ini gimana. Makanya sampai ada buku itu yang tulis begini. Sebenarnya kita ini dengan orang gila sama, beda tipis. Beda tipisnya apa? Itu yang orang gila di jalan-jalan ngomongnya keras. Ngomong gitu aja. Ngomong-ngomong sendiri, ini sendiri, tertawa sendiri. Saya mau tanya, bapak ibu begitu apa enggak? Cuma nggak ada suaranya. Yang itu siapa? Kita sendiri. Loh, berarti sama loh. Ada buku begitu katanya. Itu saya pikir ya Allah. Kita ngomong-ngomong sendiri, dijawab-jawab sendiri, disimpul-simpulkan sendiri. Nah ini kalau kita nggak sadarin pikiran, kita akan dibawa oleh pikiran kita. Itu pikiran, bukan kita. Itu pikirannya. Jadi setiap hari 55.000 kali doa itu disiapkan dan dikirim. Nah bahasanya kita sering kali kirim SMS ke Allah, ya, tapi tidak pernah dicek isinya. Katanya Allah tadi apa? Kamu minta aku kasih, kirim SMS aku jawab. Jadi yang jadikan kita itu. Nah, belum lagi kita sering kali mengucapkan tadi setelah pikiran perasaan kita diganti, ucapan kita juga begitu. Ya, jadi saya waktu neliti ini sempat ragu. Kenapa? Karena artis ini kalau bulan Ramadan lagunya bagus, tapi kalau rumah tangganya belum, ya benar. Setelah kita cek, ada doa lama dia yang masih diorder. Artinya apa? Belum dibatalkan. Jadi kirim jawabannya. Nih, doanya. Ku cintamu lebih dari apapun, meskipun tiada satu. Oh, kalau ikut menikmati berikut, rasanya langsung gitu lah. Begitu merasa, berarti sudah ditambahi. Sudah mikir, ngerasa, sampai. Makanya hati-hati sekali kalau mau tidur, Bapak Ibu mendengar dan melihat apa, itu sangat hati-hati sekali. Karena pada saat malam hari, itu kayak HP itu sinyalnya pas bagus-bagus ya. Jadi pikirannya lebih powerful, langsung. Tanpa dianalisa, langsung terkirim. Kalau kita siang masih mikir, ini baik atau tidak. Kayak di komputer itu ada yes no gitu ya. Kalau mau tidur, yes no itu. Nah, hati-hati kalau mau tidur terus kemudian denger ini. Nah, ini biasanya yang berikutnya. Nah, ini artinya begini kan? Nah, selesai. Satu begini. Nah, ini senangannya begitu. Kenapa? Kenapa? Kenapa juga ya, orang juga ya. Dan Rosa. Saya mau tanya, artis ini persis seperti ucapannya mana? Hidupnya persis ucapannya. Jadi dia sempat begini ngomong begini. Jadi sempat ditanyain itu dia cerita begini. Ini kok saya rasa hidup saya kok kayak lagu saya ya. Ya iyalah makanya ikut training sama saya gitu ya. Iya. Lo artisnya lagunya gini, coba lihat. Lagunya kayak begini, coba.
Coba begini dong. Dong lagunya Bagaimanaku titik-titik. Ya enggak? Loh, sekarang itu bukan hanya lagu saja yang bisa titik-titik. Sekarang dijual sandal yang titik-titik itu. Tahu sandal titik-titik? Ini kan bukan titik. Ini pakai saya ini jadi waras, waras gitu kan ya. Dong sandal kok sandal itu yang dijual. Tahu Pak sandal yang itu Pak? Ya, yang beda-beda. Oh ternyata ibu-ibu juga tahu juga ya. Variasi. Sandal variasi. Saya habis ngisi waktu di Surabaya, saya menyampe ini keluar. Saya penasaran, laku sandal yang begitu itu gimana? Begitu sholat kalau saya ditunjukin, nah itu sandalnya. Sandalnya katanya itu. Loh, sandal pun sandal begitu. Makanya sekarang saya di kasus ini luar biasa, luar biasa. Dan saya tuh tanya, banyak nggak para wanita yang juga begini? Banyak Ustaz. Oh banyak yang hafal, pemerintahnya aja itu loh. Ya benar. Kalau mau tidur apalagi didengerin loh. Berapa yang mengidolakan ini? Ketika mengidolakan masuk kemana? Hati. Hidupnya nggak akan jauh dari itu. Lagi, saya tunjukin lagi. Siapa yang pengen dicintai suaminya sekaligus digebukin? Grammar paling. Nih, konsumsi lagunya ini ya, doanya ini. KDRT. Oh, menikmati berarti? Tadi nggak saya terusin. Ya, coba begini lagunya. Cintai dan sakiti hatiku. Loh. Salah kalau disakitin? Salah. Nanti, wah, ini sih suami saya. Loh, tangannya keluar lagi kan? Itu kan lebih kita begitu. Jadi pokoknya nih salah itu mesti tangannya keluar. Paling enak itu memang. Saya pernah di seorang ibu itu nuntut suaminya, ini suami saya suami. Sampai tadi saya bertemu, ibu, kalau ada obat yang dijual, yang itu obat itu begitu ditelan sama suami kita terus berubah, berubah gitu ya. Berapapun harganya saya beli. Gak ada ceritanya tuh. Merubah hidup kita dari luar tuh gak ada. Mesti sumbernya dari sini. Saya mau tanya, ini ada cermin. Ya, ini saya. Saya mau tanya, yang muncul di cermin itu wajah siapa? Wajah saya loh. Terus saya bilang, ini bukan wajah saya. Ini orang ini perlu dibawa kemana gitu? Bukankah kita sering seperti itu? Ya, suami kita, istri kita, anak kita itu cuma cerminan dari kita. Terus kemudian kita salah-salahin. Lalu kita nyalain gambar yang ada di cermin itu kan ya? Kalau kita nyalain cerminnya nggak akan selesai. Itu memang pantulan dari pikiran dan perasaan kita sendiri. Ada istilah bumerang efek. Apa yang kita lempar pasti kembali. Apa yang kita rasakan, apa yang kita pikirkan pasti kembali ke sini. Itu hukumnya begitu. Setiap ada aksi pasti ada reaksi. Jadi pasangan hidup kita itu dia undangan kita sendiri. Kalau nggak percaya gini deh. Pulang dari sini nanti malam di rumah ya, cekin. Kira-kira model suami saya itu kayak siapa sih? Coba cek. Nanti nggak akan jauh. Itu tentu ada kemiripan dengan ayah, dengan apa namanya Pak B, Pak Le. Ada orang-orang terdekat yang itu terkesan dengan kita. Cek ya. Nanti pulang dari sini. Asal nikahnya nggak pakai istiqoroh. Ya. Kalau istiqoroh saya berhenti ya. Oke, saya tunjukkan lagi. Nih, lagu ini. Yang penting di zaman dulu, bila kau mati betul artinya lo mati. Kena air ke hidupnya mati lah kan? Ya, mati. Masih nggak percaya? Wah ini katuk kematuk, saya tunjukin lagi. Siapa yang pengen punya suami, punya semangat 45? Mau? Oke, ya saya tunjukin ya, ya ini doanya. Nah, ditulisin sendiri ya. Mau?
Lagi? Tidak percaya lagi? Oke, setuju lagi ya. Nih, kenal nih. Ini orang Malang. Arema. Teman saya, Ustaz. Oh teman. Saya mau tanya, anaknya siapa yang kasih? Yang perempuan? Apa? Pak, saya mau tanya sama istri. Bu, saya mau tanya, putrinya Rasulullah yang nomor 2 namanya siapa? Jadi yang kita kenal yang bermasalah gitu ya. Kita nggak kenal itu siapa putrinya Rasulullah, bagaimana karakternya putrinya Rasulullah. Yang kita kenal yang bermasalah, wajar ya itu kita bermasalah. Ya benar. Kenapa kita nggak baca tentang sirahnya Rasulullah itu? Bagaimana Sayyidatuna Fatimah itu? Oh, itu luar biasa. Sayyidatuna Fatimah itu nanti di Yaumul Mahsyar, pada saat orang dalam kondisi seluruh manusia itu dalam kondisi telanjang, ya, di mana saking takutnya luar biasa pada masa itu, kemudian Sayyidatuna Fatimah itu kemudian mau lewat apa yang dikatakan oleh Allah, wahai seluruh manusia, sekarang tundukkan wajahmu, jangan perawan dan jangan sekali-kali melihat, karena ada seseorang yang akan lewat. Dan siapakah yang lewat itu? Dia adalah Sayyidatuna Fatimah. Dia adalah putri Rasulullah. Kenapa sampai di yaumil masa nanti Sayyidatuna Fatimah itu tetap dimuliakan? Karena Sayyidatuna Fatimah itu tidak pernah membuka auratnya sama sekali, hatta ketika beliau meninggal. Suatu hari ketika Rasulullah sudah mendekati wafat, ya, beliau membisiki Sayyidatuna Fatimah. Begitu dibisiki sebentar, Sayyidatuna Fatimah nangis luar biasa. Terus kemudian dipanggil lagi, Sayyidatuna Fatimah dibisiki kembali, kemudian tertawa. Dan kemudian Sayyidatuna Aisyah, istri dari Rasul, bertanya kepada Fatimah, wahai Sayyidatuna Fatimah, ada apa engkau tadi? Begitu dibisiki Rasulullah pertama nangis dan kemudian tertawa. Sayyidatuna Fatimah tidak menjawab. Sampai kemudian Rasulullah wafat. Setelah wafat kemudian baru ditanya oleh Sayyidatuna Aisyah kembali, wahai Fatimah, kenapa engkau dulu waktu di dekat Rasulullah dibisiki kemudian kamu menangis dan kemudian tertawa? Apa jawabnya Sayyidatuna Fatimah? Ya, karena saat itu ayah anda Rasulullah memberikan tahu bahwa sebentar lagi beliau akan wafat. Dan kemudian saya tertawa. Kenapa? Karena beliau menyampaikan bahwa orang yang dari keluarga Rasul pertama kali segera menyusul Rasulullah adalah Sayyidatuna Fatimah. 6 bulan setelah kewafatan Rasulullah, Sayyidatuna Fatimah menyusul Rasulullah. Dan bagaimana ketika beliau di akhir akan meninggal, beliau tahu bahwa beliau akan meninggal. Maka apa yang dilakukan? Dia tidak bilang sama siapapun. Dia hanya bilang pada pembantunya, tolong saya disiapkan dipan. Dan kemudian beliau ke kamar mandi, besar, wudhu, sholat, dan kemudian beliau menyiapkan tempat itu sendiri sehingga tidak ada siapapun yang melihat dan menyentuh dari tubuh Sayyidatuna Fatimah. Bahkan ketika beliau pun dimakamkan itu dalam kondisi malam hari dengan ditutupi dengan sekaligus dengan pendosonnya, ya. Artinya apa? Beliau tidak sampai kelihatan lekuk tubuhnya sama sekali. Dari situlah kemudian Allah nanti di yaumil mahsyar semua manusia tidak boleh melihat. Kenapa? Saat itu kan semua manusia telanjang. Kenapa? Karena ada Sayyidatuna Fatimah yang dulu di dunia yang dia tidak pernah memperlihatkan tubuhnya. Itu Sayyidatuna Fatimah. Jadi kita kenal kayak begini-begini. Nanti itu mungkin keluarga kita bermasalah, komplain lagi sama Allah. Allah itu kayak jadi tempat sasaran itu ya. Kita ini kalau Allah itu tidak punya Ar-Rahman Ar-Rahim, kita boleh balik ekspresi. Pesalah gak ngakuin kan gitu ya. Kan bandel luar biasa kita ini. Itu. Tapi Allah punya Ar-Rahman, Maha kasih sayang. Ya wis, nyalano tetap dikasih rezeki ya. Nyalano masih dikasih nikmat gitu ya. Itu. Dan kita yang kenal ini. Coba ucapannya apa? Ucapannya ini. Goodbye kan? Makanya panggilannya ya. Terus ini lagi yang kedua. Selesai. Begitu juga. Ya. Nah ini saya pelajari. Ini bukan rasanya ya. Saya pelajari dari ibu. Kenapa kok dia mengalami seperti ini? Nih kita lihatin. Ini nanti pelajaran buat kita. Lihat ya. Saya mau tanya. Kasusnya ini begini kan? Ini dengan ini
Selesai kan ya? Ini ditinggalkan, ini dia, ini meninggalkan ini tinggalkan ini aja. Saya mau tanya, kakaknya Yuni, nah, dengan suaminya sama apa enggak? Sama. Kenapa? Karena sebenarnya anak ini adalah hasil dari doa ayah dan ibunya. Kapan? Ketika anak-anak. Sebenarnya ayah ibunya mengalami yang seperti ini benar? Iya. Ayahnya mengalami ditinggalkan ibunya, ibunya meninggalkan ayahnya. Ketika anak-anak melihat, saya mau tanya, waktu dia melihat, dia mendengar, di otaknya berpikir pada, oh, ayah saya ternyata ditinggalin ibu saya ya. Oh, ibu saya, ngomong apa di dalam? Berarti doanya mulai dikirim oleh anak-anak itu. Terus ditambahin lagi rasanya, gitu. Dan dia mengidolakan siapa? Dia bilang ayahnya apa ibunya? Dia mengidolakan ibunya, maka dia lebih dekat dengan ibunya. Dan akhirnya perilakunya sama benar. Persis. Artinya apa? Bapak ibu kamu pengen anaknya susah, sering-seringlah bertengkar sama suami sama istri. Itu nanti susah. Jadi sering-seringlah bertengkar. Ini contoh saja sederhana. Kalau pengen ayah bapak ibu punya anak nanti susah cari duit, caranya gampang. Dia dari gegeran, ya uring-uringan masalah uang. Nanti anaknya akan baru S1, S2, S3, tetap sulit cari uang. Kok bisa? Begini, ini ayah ibu bertengkar masalah uang, anaknya lihat, anaknya dengar, di sininya ngomong nggak anaknya? Tuh, ngomongnya nggak kedengeran di dalam tadi pikiran, sakpak ya. Nah, tuh. Saya mesti urusan uang mesti marah-marah. Besoknya bertengkar lagi. Tenang toh. Pokoknya ini masalah uang mesti ibu saya gimana ya? Besok lagi bertengkar. Bener toh. Pokoknya uang adalah sumber masalah. Maka begitu dia dewasa, S1, S2, S3 kuliahnya, tapi ketika mau dapat uang, nah saya nggak mau, uang adalah sumber masalah. Itu. Jadi hati-hati itu. Jadi kalau bertengkar cukup di dalam, jangan kelihatan, suara, ya. Jadi bertengkar silent, diam-diaman di dalam babi ya. Karena ada dilihat anak-anak itu, dan ternyata dia mengalami seperti ini. Nah ini namanya apa? Dalam bahasa psikologi disebut pola fraktal, pola yang berulang. Jadi ayahnya mengalami begini, anaknya mengalami begini. Ini pola fraktal namanya. Saya pernah punya kasus begini. Ya, ada ibu punya suami, ya, anaknya 5. Waktu itu ngajukan ke saya, masalahnya apa? Anaknya ini semuanya suka beli. Ya. Pernah di depan ibunya, anaknya nomor 1 dengan nomor 2. Ibunya sampai pingsan itu. Saking duduk anak saya begini. Kita juga, saya pertanyaannya sederhana. Saya tanya, ayahnya begini benda? Ternyata Pak, sama. Saya tanya lagi, apakah ada dulu di masa lalu dari tadi, masa sekarang ada hasil? Masa lalu. Saya tanyakan, ada nggak orang yang persis dengan suami? Ternyata Pak, ayahnya persis dengan suami. Saya tanya lagi ke atas, kakeknya gimana? Kakeknya sama. Saya cari lagi, ini kok bisa ketemu suami ini? Mesti dia juga punya mertua kan? Mertuanya ternyata apa? Ayahnya sama. Apakah kebetulan? Tidak. Kenapa? Nikahnya berdasarkan kenangan, bukan berdasarkan istikharah. Nah ini kemudian suami ini akhirnya cerai, ya cerai. Satu ini yang kedua, ya nikah lagi dengan suami yang kedua. Suami yang kedua, orang tempat tanggal lahirnya beda, tapi kesimpulannya sama. Pernah Bapak Ibu dengar artis begini waktu nikah dapat suami yang pertama, wah, gitu kan ya, terus gak jadi. Terus kemudian dia dapat yang kedua, katanya gini, yang kedua ini beda dengan yang pertama beda. Dapat tuntutan selesai lagi, wah kecewa lagi, marah lagi. Terus dapat yang ketiga, kata dia, ini beda dengan yang pertama dan yang kedua. Ini beda. Begitu nikah, ternyata apa? Nomor 1, nomor 2, nomor 3 sama. Ini bukan kebetulan, karena undangan
dari pikiran dan perasaannya dia sendiri. Saya akan tunjukkan contoh realnya. Mohon maaf kalau gambarnya kurang sopan, karena ini saya cari yang agak mirip sulit, ya. Lalu ada yang saya kasih gambar. Ini lihat, hidup dalam kenangan. Saya mau tanya, ini kenangannya masa lalu ini kan? Ya enggak? Ternyata dia mengundang yang kedua mirip secara fisik dan kesimpulannya juga sama. Mirip apa enggak? Mirip. Yang ketiga mirip juga. Lihat ini. Ini mirip apa enggak? Mirip muda. Nah, mirip kan? Mirip. Saya tunjukkan tadi. Ya, secara fisik itu udah mirip. Mirip kan? Mirip. Lihat ya. Lagi saya tunjukkan lagi. Pola frontal lagi. Nah, coba lihat. Mirip apa enggak? Mirip apa enggak? Mirip apa enggak? Ini orang sama apa orang beda? Beda. Tahu siapa ini? Ini siapa? Nah, jelas ya. Ini siapa? Bapaknya. Siapa? Bapaknya Ari. Bukan. Ini lama itu di dunia maya itu. Ini adalah ayah dan ibunya Sophia Latjuba. Saya mau tanya, sekarang dia lagi dekat sama siapa? Kok tahu? Ya gitu ya? Mirip gitu. Lihat. Coba jadi coba dia. Mirip sekali. Ya benar. Dia mengundang, berarti Sophia juga mengundang orang yang kenangannya masa lalu. Berarti ketemu. Makanya ada istilah orang Jawa itu kalau gelas ketemu tutupi, mesti cocok itu. Jadi nanti gini kalau nggak percaya, kalau isi pikirannya, perasaannya tidak dihargai, maka nanti akan ada orang ganteng yang tidak menghargai. Nanti kalau isi pikirannya, perasaannya tidak, nanti ada orang yang ganteng akan mengkhianati. Karena apa? Orang ganteng itu adalah bentuk cermin dari diri kita sendiri. Gitu. Oke? Saya tunjukkan lagi yang mirip lagi. Ini belum saya edit ya. Salah alamat atau alamat palsu? Alamat palsu. Tersesat benar benar akhirnya. Nah, coba lihat mirip apa enggak ya? Mirip apa enggak? Secara fisik mirip apa enggak? Mirip. Saya kemarin dapat informasi dari anak-anak itu, ternyata ayahnya ini juga mirip dengan ini. Ya benar? Tuh. Kebetulan tidak ada kebetulan di alam semesta ini. Tidak ada rumah kebetulan, itu tidak ada. Jangankan hidup kita, jauh jatuh itu Allah atur, ya dah. Apalagi hidup kita, jadi gak kebetulan. Ini sesuai dengan ucapannya dia sendiri. Tahu yang ini? Tahu kan? Ini orang berbeda loh. Orang berbeda. Ya? Masih tidak percaya? Ya. Tuh. Nah ini yang ngeri sekali. Ini yang saya sampaikan ini. Ini perilaku apa? Lesbi. Visualnya. Ini bayangin Kak, saya mempelajari tentang hipnosis ya. Ini teknik yang luar biasa, ini hati-hati dengan anak-anak kita. Karena saya sudah temukan di Malang, anak yang perilakunya persis dengan ini. Ini coba, yang dilihat tampilannya itu, ternyata ucapannya juga sama, video klipnya sama. Dan ini ternyata adalah metode untuk merusak anak-anak kita. Ini saya di Malang ketemu ada seorang jamaah waktu itu diantar anaknya. Saya bilang, waktu itu kan karena dia nonton, saya misalkan monggo mas ditunggu gitu. Ibunya koreksi, besar itu bukan mas. Loh, kaget saya pikir kan penampilannya sudah kayak mas-mas ya. Ya, akhirnya ngasih tahu Ustaz, itu bukan itu anak saya perempuan bro. Gitu. Iya. Loh, mulai kapan? Ini Ustaz, saya keselnya luar biasa. Jadi ini anaknya dulu MTS itu di pondok ya. Itu pesantren. Ini bukan masalah pesantrennya ya, jangan nyalakan pesantrennya. Ya, ini karena ibunya ayahnya sendiri yang saya lihat itu. Dia cerita gini, saya setelah keluar dari pesantren, kemudian dia ada pondok, kemudian dia bilang gini,
Ini saya nyesutnya kenapa? Saya mengizinkan dia ikut konser. Jadi ikut konser 3 kali, itu langsung perilakunya berubah luar biasa. Jadi dia anak perempuan, sudah rambutnya dipotong seperti anak laki, sudah tidak mau pakaian seperti orang laki, kemudian dia sudah punya pacar yang rambutnya lebih panjang, dan sudah kontrak di rumah, tiap malam juga. Itu 3 kali dia ikut konser ini. Ini perilaku luar biasa. Dan coba lihat, setelah ini tenar, ini rame, tuh dari Amerika dikirimin siapa? Lady Gaga. Lady Gaga itu siapa? Ini kan sama. Jadi ini diirim anak-anak muda begitu rusak luar biasa. Dan ini sudah di Indonesia loh, luar biasa. Di Malang saya nemukan kasus luar biasa. Mahasiswa juga banyak. Ini perilaku yang dilakukan oleh zaman di Lut. Ini risikonya luar biasa. Saya temukan kasus, ya Allah. Ini karena dari ucapannya ya, darinya. Hati-hati sekali. Tuh anak kita ringtone-nya apa? Yang dia dengar apa, yang dia baca apa, yang dia ucapin apa, itu mulai itu. Saya makanya di rumah sudah bikin kesepakatan saya punya istri. Saya sebelum menikah waktu itu, ya setelah saya istimewain, cocok, saya bikin MOU dulu saya punya istri. MOU-nya begini, salah satunya, ya, saya akan menikahimu dengan beberapa persyaratan, gitu. Salah satu persyaratannya adalah saya sampai mati tidak akan pernah membelikan TV. Mau jalan, enggak, berhenti, saya cari yang lain. Itu saya bikin dulu. Ada beberapa persyaratan. Oke, setuju. Oke, deal, jalan. Jadi sampai sekarang saya tidak pernah uang 1 rupiah pun untuk beli TV, tidak pernah. Ya, baru akhirnya dapat TV. Dari mana? Mertua. Ini yang repot itu. Sudah bikin kesepakatan ternyata ini. Jadi itu benar. Jadi gini, sudah bikin kesepakatan. Mungkin melihat mertua itu kasihan. Saya kan bilang begini sama istri. Saya